Kita sudah sampai kepada bab baru. Ini bab yang ke-303. Bab 3 yang ke-303 itu bab larangan mendatangi dukun dengan gelarnya yang macam-macam. Intinya adalah perdukunan. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Beliau memulai dengan babun nahyi. Ini bab tentang larangan an ityanil kuhani, untuk mendatangi dukun-dukun. Intinya dukun, namanya bisa berubah-ubah. Bisa kadang disebut orang pintar. Nah, ini di negeri kita ini memang hebat. Dukun digelari orang pintar. Dan memang ada orang pintar beneran, tapi bukan dukun. Paranormal. Bahkan mungkin digelari ustadz juga, jangan-jangan. Tapi ilmunya ilmu perdukunan. Kita nggak penting dengan gelar namanya apa. Jangan sampai hanya gelar dukunnya tidak ada, lalu dia benar kita datangi. Enggak. Pokoknya ilmunya ilmu perdukunan. Apa itu ilmu perdukunan? Ilmu kahanah itu ilmunya orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Biasa ngomongnya ngelantur. Dan mengetahui yang gaib ini bisa saja karena memang yang pertama, memang dia urusannya dengan dunia setan dan jin. Memang dia pengabdi setan dan jin. Sehingga komunikasinya dengan jin mereka. Dengan syaitan, dengan ini tentunya melalui ritual-ritual yang mereka lakukan, yang memang pengabdiannya dan memang diwujudkan. Dan Allah memang izinkan kok jin setan untuk mengajari ilmu-ilmu semacam itu. Allah izinkan untuk ujian kok. Waktu nurunkan Harut Marut adalah dua malaikat yang mengajarkan, tapi bukan untuk menjerumuskan. Kalau malaikat mengajarkan, tapi setelah itu diambil oleh syaitan, oleh iblis, diajarkan ilmu-ilmu semacam ini. Dan termasuk diantaranya caranya adalah mengambil berita langit atau berita dari malaikat, mencuri. Caranya wallahu alam bisawab. Lalu dikabarkan satu benar 100 dusta yang dibawanya. Artinya berbohong atas nama sebuah kebenaran yang disisipkan. Baik, ini yang pertama adalah karena urusannya dengan dunia iblis, dunia setan. Na'udzubillah. Jangan datang kepada orang-orang semacam itu. Yang kedua adalah menggunakan kecerdasannya dia. Cuman karena di masyarakat tersebut itu kalau hanya mengandalkan ilmu cerdas yang dipelajari oleh intelijen misalnya, atau ilmu memahami, ilmu tak cerdas, tanggap atau melihat satu tanda. Kalau Islam kan mengajarkan tanda, sebuah tanda tidak boleh jadi sebab prasangka buruk. Yang jadi masalah dalam ilmu perdukunan tidak. Dia melihat tanda itu lalu diaku sama dia, kemudian dia mengaku seolah tahu yang gaib. Biar semakin dipercaya sama orang tersebut. Misalnya di sebuah bandara, ada perempuan kelihatan hamil. Dia bisa berkata, wah, dia tidak hamil dia. Dia membawa sesuatu itu. Dia membawa sesuatu di dalam perutnya, gayanya kayak hamil. Betul, saya lihat benar, rupanya dia adalah penyelundup. Wah, ini kalau di kalangan santri, wah keramat nih orang, kasyaf nih. Ya nggak perlu, kalau orang perjalanan jauh nggak mungkin pakai baju jenggel tinggi, itu nggak mungkin dia, mesti dia itu kayaknya membawa ini, dia lihat dari tanda nih. Jadi intelijen pun tahu ini begini nih. Ya, tapi kalau di kalangan perdukunan dianggap ini ilmu tahu gaib.
Nah ini kalau di negeri barat sana ada namanya Aberdeen sama John Nisbet itu yang punya buku yang masyhur Megatrend 2000 itu kan ramalan tentang 2000 lah. Ya dia hanya membaca tentang keadaan nanti 2000 begini. Coba dipegang oleh santri itu jadi keramat itu nanti. Di kalangan dunia perdukunan menjadi wah dia tahu yang gaib. Nah, ini jadi perdukunan sudah banyak modelnya sekarang. Intinya kalau sudah ada orang ngomong sok tahu tentang apa yang akan terjadi, wah ini bahaya, jangan datang padanya. Nah, ini ilmu perdukunan serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali ini ilmu perdukunan. Tapi kalau membaca tanda misalnya, wah dia nangis, mungkin ada punya masalah, hanya mengatakan ada apa engkau. Coba bedanya seorang ustadz yang dia ingin jiwa pendidik dengan dukun cerdas. Kalau ustadz melihat ini ada orang bekas ada basah di ujung matanya, berarti baru nangis, tinggal berkata ya akhi sabar, nggak apa-apa ya. Dia mah husnudzon, wah tahu saya, iya gimana nggak tahu, matamu basah bekasnya. Tapi kalau ilmu perdukunan diajarikan alasan, kamu punya masalah ya, kamu, ini beda caranya. Biar dianggap kalau dia tuh ngelihat yang ini, padahal modelnya sama. Makanya hati-hati, ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Padahal itu dunia perdukunan akhirnya dipakai. Para waliullah dengan kasyafnya tidak semacam itu. Kasyaf itu adalah pemberian dari Allah. Tidak seperti orang punya teropong bisa melihat sewaktu-waktu, tidak. Karena sebuah hajat untuk dakwahnya, untuk kebenaran tiba-tiba muncul, bukan seperti oh ini ente gini ya, ente ini. Ada seorang polisi datang kepada satu tokoh agama, ada satu orang yang di sel keluar, padahal masih di borgol begini, keluar. Ya katanya orang soleh ini mengatakan, Pak polisi, cari aja di sekitar kota ini, belum kemana-mana dia. Santrinya ya husnudzon, wah, tahu-tahunya ketemu setelah itu, masih ada di kota tersebut. Kalau perdukunan yang mengatakan ilmu dukun nih, wah dia tahu. Padahal apa? Sang ustadz ini hanya mengira-ngira. Bukan ya, maksudnya cari dulu sekitar ini. Kenapa? Kalau pakai borgol tuh pergi jauh susah. Paling tidak masih sembunyi di sekitar ini sampai lepas borgolnya. Jadi bukan, tapi kalau dunia perdukunan langsung memanfaatkan kebodohan orang itu dijadikan seolah-olah dia tuh tahu yang gaib. Nah ini untuk jualan nanti. Ente punya masalah dengan istri ente ya, ente punya masalah dalam setahun ini ya, mesti dalam setahun nggak punya masalah nih gimana? Ente rezeki ente naik turun ya, memang betul kalau tidak naik turun kan, memang dasar omongannya dukun tuh begitu. Rezeki ente naik turun, asmara ente naik turun, ini bintangnya apa? Leo. Ini ilmu perdukunan, hati-hati, jangan urusan dengan ilmu semacam itu. Ini termasuk bab munajjimin, nanti sebutkan judulnya. Jadi hati-hati. Dukunan ilmu intinya adalah ilmunya orang yang mengaku dia itu tahu yang akan terjadi, tahu gaib. Atau bab kasyaf ini babnya beda. Kasyaf nggak bisa bukan kayak orang punya teropong melihat semua yang akan terjadi. Kasyafnya para ulia illah, dan tandanya orangnya soleh dan ada maslahatnya, bukan memporak-porandakan orang. Kalau sihir perdukunan tandanya yufarriqu bainal mar'i waz-zawji, memisahkan. Hati-hati. Makanya kalau sudah ada datang kepada seorang, kalau dia sok tahu begini, oh sudah jangan datangi besok lagi sudah. Tapi dia ustadz, itu namanya dia Amerika, dunia luas, ada pesawat jatuh, sudah aku bilang dari dulu. Wah, ini ngaku-ngaku ada. Jadi kita waspada, makanya kita jangan berurusan dengan dunia semacam ini. Kita pengen yang nyata, usaha yang jelas, memohon kepada Allah. Memang harus perluas makna pemahaman ilmu perdukunan, sehingga orang dianggap dukun-dukun saja. Itu yang pakai komat kamit harus pakai penyan. Bukan harus dengan seperti itu. Itu kan kelas nomor 1 tadi, yaitu yang memang dia mengabdikan setan atau kerjasama dengan iblis dan setan untuk mencari informasi-informasi. Tapi model lain, model kadzabin, pendusta.
Ada lagi nanti bermacam-macam medianya, nanti ada media. Disebutkan nanti media pasir. Aduh, nangis dia. Saya melihat nasibmu itu jadi sedih saya. Ya, nasibmu kenapa ya? Tak taunya kebetulan yang disebut itu besok suaminya meninggal. Yang enggak gitu juga ada yang meninggal kok. Tapi enggak, ini adalah model. Kemudian media air. Barangnya hilang, pakai air. Wah, kelihatan gambarnya. Waduh, pakai kumis. Atau dia pakai baju merah. Ada di rumah yang datang pakai baju merah. Wih, ada, pamannya dituduh. Ini ilmu pedukuhan, medianya air. Lihat tanganmu, lihat. Waduh, nasibmu nih. Bintangmu Leo. Asmaramu naik turun, ekonomimu agak lumayan, tapi tolong hati-hati. Yang datang kepadamu tidak semuanya harus kau terima. Kemudian datanglah kepada ahlinya untuk meminta petunjuk dalam urusan bisnismu. Tapi yang jelas hari ini adalah hari kamu beruntung. Buka koran pertama kali adalah dibuka adalah lihat nasibnya dia. Kasihan orang itu. Yang nulis itu sendiri nggak percaya sebetulnya dia. Ya, yang percaya bintang, yang menacap bintangnya ada santri namanya fulanah bintangnya Leo. Leo itu kapan? Jangan santri begitu. Sampai ditulis di mushaf. Namanya ini bintangnya Leo. Begitu suatu ketika melihat di sebuah tempat innalillah. Nah, ada urusan bintang-bintang. Bintangmu kejora yang terang benderang itu. Kita harus pangkas hal-hal semacam ini. Ramalan-ramalan semacam itu gak perlu, hati-hati. Maka kita harus jelaskan yang demikian itu. Dan ini beda dengan kasyafnya para aulia Allah. Kalau aulia Allah itu di saat mengkasyaf itu bukan setiap saat, akan tapi dalam keadaan tertentu dan kemaslahatan tertentu. Misalnya tiba-tiba menyuruh seseorang, itu pun tidak pernah bangga dengan gaya kasyafnya, karena dia ditutupi kalau itu kasyafnya dia. Misalnya, tolong dipinggirin itu, segera dipinggirin. Orang tidak tahu kenapa nih. Setelah dipinggirin, tak tahunya ada truk masuk ke situ. Selamatlah yang minggir. Nah itu adalah ya petunjuk beliau. Ilham. Tapi kalau sudah berubah menjadi pendusta, lah inilah modelnya dukun. Dia memang menobatkan dirinya untuk jadi pendusta. Dia ngomong ya jelas, yang lantur ngarang. Yang repot tadi tidak melalui media iblis sama setan, mau dia khayal karena cerdasnya dia. Bisa membaca orang. Akhirnya masuk kota Cirebon, dia disebut sebagai orang kota Cirebon, bukan Cirebon saja. Saya kan Cirebon, yang Cirebon juga ada. Dia bisa nerawang. Akhirnya ada orang datang ke Buya, ke kami, Buya, tolong terawang anak saya. Waduh, pakai mikroskop. Terawang anak saya. Nah, ini sudah mulai bahasa-bahasa. Harus dijelaskan masalah ini tolong. Demi keimanan Anda. Kalau Anda datang kepada seorang ulama, seorang soleh, Anda minta doa, minta petunjuk, nasihat. Jelentrehkan bermasalahannya, baru nasihati. Pakai nerawang. Nah, saya tidak bisa nerawang. Saya bukan dukun. Salah alamat Anda datang ke sini. Kalau saya dukun memang nerawang. Macam mata pura-pura tahu. Kamu begini. Hati-hati. Makanya ancamannya besar. Karena apa? Nabi itu mencintai umatnya. Ini diberi peringatan agar benar ini umat. Datang ke dukun berantakan suami istri. Lihat aja rumah tangga berantakan. Dari saudara dengan saudara bermusuhan. Suudan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Baru ini judulnya tokohan. Karena memang serem ini harus judulnya. Wal munajjimina, kata Imam. Munajjimin itu adalah pakai menggunakan ilmu bintang, perbintangan. Ilmu perbintangan ada dua. Ilmu perbintangan yang artinya ilmu perdukunan tadi, bintang-bintang yang selama ini kamu dengar.
bintang-bintang yang ada ramal-ramalannya itu jelas tidak diperkenankan. Cuman kalau ilmu bintang maksudnya menggunakan bintang untuk mengetahui arah kiblat, ini adalah yang diperkenankan. Untuk mengetahui musim, kalau bintang ini tampak berarti musim ini akan tiba, itu karena ada tanda-tanda Allah. Bintang juga itu. Karena jadi beda. Jadi ada dua. Yang dimaksud ilmu najmin di sini adalah sama kisahnya, kisah perdukunan. Yang ramal-ramal tadi itu, masya Allah. Ramalan fulan, ramalan fulan, ramalan fulan. Tidak ada perlunya kita dengan ramalan. Akan tapi husnudzon hamba Allah ini yang perlu. Misalnya seorang muslim mukmin, dia firasatul mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Misalnya seorang saleh berkata, insyaallah ini bukan karena dia nerawang melihat tangan, dan tidak, dia panjatkan doa sambil membangun kampungnya, dia berdoa, maka husnudzon ya, insyaallah kampung ini dalam waktu dekat akan menjadi kampung yang makmur, damai. Tahu-tahunya 5 tahun kemudian damai betul. Nah, karena apa? Husnudzonnya beliau. Dan beliau memohon kepada Allah, bukan gaya ramal. Sebenarnya yang dihindari kan karena dia itu biasa dengan dusta. Dan orang yang datang itu, lihat, musibahnya adalah di saat omongan dukun itu benar, pas dengan omongannya. Padahal omongannya ngarang, berarti dia kena fitnah betul. Makanya jangan datang sama sekali. Kenapa? Kalau omongannya nggak sesuai, Anda sudah salah. Dan mungkin nggak gampang larut dalam dustanya. Tapi kalau pas omongannya kebetulan dia ngarang, tapi omongannya bener, wah ini dipikir bener dia, wah ini langsung imannya copot ini orang. Yang namanya orang itu ngira-ngira kan bisa pas, bisa tidak. Namanya ngira-ngira, wah ini lebih bahaya lagi. Apalagi omongannya sering pas, bagaimana lagi? Loh ini lebih parah lagi, namanya ngira-ngira juga. Ngira-ngira itu kadang-kadang kebetulan dalam 100 perkiraannya 3 pas. Lah 3-nya pun bukan karena dia tahu. Ya anggap saja kita ngomong, hari ini akan ada rombongan datang. Salah satu dari mereka pakai baju hijau. Ngomong gitu tak. Ini bukan karena Buya tahu dan tiba-tiba kok betul ada. Ini karena kebetulan. Apa kalau saat benar? Wah Buya tahu yang akan itu kalau memang kita sedang ira. Tapi yang jahat lagi untuk membohongi apa? Sudah ditelepon, yang satu pakai baju hijau ya. Wah ini dukun kelas tinggi nih ya. Jadi dukun punya pintu 4. Dari pintu pertama itu sudah ada yang nanya, mau kemana Pak? Pura-pura jadi apa? Pura-pura jadi pasien juga. Aduh saya sakit gini. Ya. Rupanya dia itu adalah mata-matanya dukun yang di dalam. Setelah itu sudah ngasih kabar, Pak nanti orang pakai begini, dia langsung datang. Nah, jangan khawatir, Anda bisa didukun itu. Jangan khawatir, permasalahanmu ini kan ini. Oh, tahu, iya dibisiki sama temennya, sama timnya itu. Wah ini kan kacau ini. Pokoknya dunia perdukunan, dunia bohong membohongi sudah. Bener omongannya karena memang dia ngadu tadi. Belum lagi di depannya saya sudah ada timnya juga. Timnya siapa? Timnya dukun. Cerita membesarkan dukunnya, karena sudah kong kali kong bagi rezeki nanti. Iya saya kemarin tuh nggak bisa jalan, sampai di sini bisa lari. Wah ini udah gini, mau tahu. Saya baru datang langsung tahu. Iya saya punya masalah ini timnya ini. Saya baru datang dibilang sama Pak Dukun, Pak ini kamu gini-gini ya, gini-gini ya. Tahu benar diobati sembuh. Iya kayaknya karena dengar berita begitu, tamu yang baru ini cerita, iya saya punya masalah gini. Iya disadap ini, sampaikan ke dukun, pintunya jauh banget. Nah ini dapat nanti 50%. Jadi dunia kebohongan ini, jangan urusan dengan ini. Mohon maaf, ini harus lebih banyak nih membahas malah dunia perdukunan ini, marak sekali. Kadang diangkat di media-media bisa saja orang yang senang begini ini suruh nerawang, suruh ngeramal dan seterusnya. Baik. Kemudian ada lagi urraf, sama kurang lebihnya. Urraf itu adalah sok tahu deh, ngaku-ngaku tahu. Ashabur ramli itu orang pedukun yang medianya pakai pasir.
Pasir itu sebuah contoh saja, setiap kota beda-beda, di India beda, di Jawa beda, ini ada yang pakai panci, kan gitu ya. Ada airnya, yang pernah datang ke tempat seperti itu, tobat. Kalau ada dukun yang dengar suara ini justru himbauan kepada Anda, wahai para dukun, kami ajak untuk beriman kepada Allah yang punya memberi kebahagiaan di hari akhir. Yang punya dunia ini, bayar pun dukun beneran, atau yang ngaku-ngaku dukun tadi, atau ustadz yang dukun yang nyamar jadi ustadz, ketahuilah dunia ini akan berakhir. Kalau kita masih terus dalam dusta ini, membahayakan orang lain yang pertama, kemudian di akhirat kita akan rugi. Justru ini adalah bukan kita menghabiskan, bukan menghancurkan dukun, tapi kita ingin membangun para dukun ini agar benar. Dukun dengan bermacam-macam modelnya, dengan bermacam-macam gelarnya. Ayo kita kembali kepada Allah. Tinggalkan dusta-dusta itu. Tinggalkan dusta-dusta itu. Wa tawarik bil hasa, sama. Tawarik bil hasa itu adalah mencari nasib dengan batu. Kalau batu, ya mungkin kalau diterjemahkan bahasa kita ini adalah ngitung kancing gitu loh. Nikah tidak, nikah tidak, nikah tidak. Sudah tidak nikah dosa lagi ngitungnya begitu. Ya kan batu dihitung, atau ada batu, ada haso, bisyair, ada biji-bijian, banyak ada hitung-hitungan begitu. Kalau begini ada berapa, nanti ini dihitung. Ini adalah cara hitungan macam-macam, tidak cocok. Kadang lidi juga. Lebih serem lagi apa? Bawang tunggal, biar serem. Bayarnya nggak boleh uang genep, mahar namanya. 5.332 rupiah. Biar ada serem, ada 32 rupiahnya, bingung cari 2 rupiahnya. Ini adalah gaya-gaya dunia seperti itu. Nggak perlu kita datang ke tempat-tempat semacam. Hati-hati. Kita punya Allah. Kalau kita punya hajat, ingin memilih sesuatu, bukan ke dukun suruh memilihkan. Kita sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Astakhiruka wa astaghfiruka, minta dipilihkan oleh Allah. Lalu kita sampaikan, in kana hadzal amru khair runni fi dini wa ma'asi wa aqibati amri faqturhuli. Kalau ini baik untuk memudahkan, bukan ke dunia pedukunan. Hati-hati ini, Masya Allah, mengerikan dunia dukunan. Hindarkan, tinggalkan. Kalau Anda yang mendengar suara ini adalah dukun, Anda dukun istimewa. Pas hari ini Anda mendengar suara kami, berarti Anda selamat. Yang lalu biar berlalu. Dukun bisa tobat, orang kafir masuk Islam, selesai ke urusannya. Tapi kalau terus dengan dusta-dusta ini, Masya Allah, na'udzubillah. Dan kita jangan mau dibohongi mereka. Tapi kadang-kadang dikemas dengan hati-hati loh, mereka juga serem juga, dikemas dengan bermacam-macam cara ya. Namanya dunia kejahatan ya, dunia kebatilan itu ya, memang kadang rapi. Dukun modern ada. Tidak, dukun itu harus rumahnya reot, kemudian pakai belangkon, bisa saja berdasi itu nanti. Bisa saja pakai kopiah putih. Ada pakai kopiah putih, ada, bisa jadi gitu. Nah, subhanallah. Intinya Anda jangan jadi dukun, jangan ngomong kecuali yang benar. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Ngarang-ngarang gaya. Kadang-kadang memang ini sangat, apalagi sengaja kami jelaskan panjang lebar di sini karena ada sangat tipis dengan kasyaf nanti pada akhirnya. Tipis itu bukan berarti mirip, enggak, artinya bisa saja orang mengatasnamakan itu sebagai kasyaf. Sebab orang kadang cari penghormatan dari manusia, sanjungan dari manusia. Ngelihat orang ini kok disanjung manusia, dianggap wali, makanya cara pintas bagi dia ngaku-ngaku wali, makanya sok tahu, ngeramal, kelarang, sok tahu, kasyaf. Ini adalah model dukun ini, gaya kasyaf. Makanya kalau omongannya itu pas itu sama temannya, nah apa yang aku bilang, bangganya luar biasa dia, menunjukkan kalau dia bukan wali itu. Kalau wali itu malu dia. Wah, ya, sudah aku bilang, dia ngomong apa kemarin? Ingat enggak ente? Muridnya gitu, ingat enggak?
Ustaz ngomong apa kemarin? Maksudnya apa? Itu keramat saya. Waduh, naudzubillah ini. Repot ini. Betul enggak omongan saya? Kan Buya sudah ngomong. Wah, Buya sudah ngomong. Ini bahaya ini. Jadi hati-hati. Itu adalah dunia-dunia bohong, dunia dusta. Hati-hati. Kita akan lepas dari itu hari ini. Dibawa bimbing oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa nahwi dzalika menunjukkan banyak model-model perdukuhan setiap tempat macam-macam caranya. Medianya. Tapi intinya kesimpulannya adalah satu cara tadi ngaku yang tahu yang lah gaib, tahu yang gaib itu ada gaib adalah gaib. Memang Allah tidak beritahu. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu adalah saya tidak tahu tapi ratusan orang tahu. Kalau gaib nisbi ini bisa saja korin yang kita bisa saja melalui sarana jin, iblis. Misalnya Anda yang datang dari kota Jepara misalnya, dengan permasalahan Anda, saya tidak tahu, tapi saya bisa pura-pura tahu kan. Cuman ini gaib permasalahan Anda bagi saya itu gaib, tapi nisbi hanya saya yang tidak tahu. Ratusan orang di Jepara tahu. Tapi ini juga bagi setan juga ini manis sekali untuk bisa membumbui orang, untuk bisa pura-pura jadi orang tahu yang gaib itu. Akhirnya apa? Ada bisikan-bisikan iblis atau informasi setan sehingga mengatakan dia begini, padahal ini urusan dengan setan. Ini gaibnya gaib nisbi. Itu sama kasusnya semacam itu. Intinya adalah kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau sifatnya menduga, jangan dinisbatkan kepada ilmu dukun tadi. Menduga, mungkin. Biasanya kita juga dalam ilmu psikologi, ilmu nafsi. Ya, Imam Abdullah ibnu Abbas melihat bukan dia ngeramal. Kalau melihat ada orang kejadian begini, mungkin begini. Sehingga cara memberikan solusi dengan cara seperti itu. Ada orang datang dengan wajah yang kusut, terlihat derai air mata, lalu berkata, ya Imam, apakah orang membunuh ini ada tobatnya? Dijawab, ada. Kau harus nyesel dan Allah akan mengampuni. Di lain waktu ada orang datang bertanya, apakah orang meninggal ada tobatnya? Dijawab, enggak ada. Kok beda fatwanya? Saya Abdullah bin Abbas bukan ngeramal, bukan dukun, tapi ngelihat dari parasnya. Ya Imam, yang satu bertanya apakah ada tobatnya, kau bilang ada. Yang satu bertanya apakah orang bunuh ada tobatnya, kau bilang tidak ada. Kenapa kok beda? Orangnya pertanyaan sama, kenapa kok beda jawabannya? Abdullah bin Abbas menjawab, yang pertama aku lihat mukanya itu sedih dia, sepertinya orang yang baru melakukan kejahatan tersebut, dia ingin kembali. Yang satu aku lihat dari mukanya, muka yang masih marah dia, sepertinya dia ingin membunuh seseorang. Maka aku katakan tidak tobat, biar tidak membunuh. Nah, ini bukan ilmu apa namanya, bukan ilmu ramal, bukan. Memang lihat dari tanda-tanda. Yang lihat tanda-tanda itu tidak boleh dipastikan, tapi untuk mencari solusi. Kalau ada orang duduk tuh pandangannya kemana-mana ngawang, ini langsung ya, bukan masalah. Tapi kalau dukun dimanfaatkan. Kalau orang bisa oleh orang baik melihat orang pandangannya kelihatan ini, langsung wah ini punya masalah. Langsung ditegur, ibu nggak usah bingung, insya Allah nanti akan dibantu. Itu karena ingin menolong. Tapi kalau dukun dimanfaatkan, bu, punya ya masalah ya, wah ini. Maksudnya biar semakin dia terangkat dalam pamornya sebagai seorang dukun tadi. Baik. Mohon maaf kita panjang lebar masalah ini karena ini penting sekali, karena banyak dukun-dukun di zaman ini, gaya-gaya perdukunan. Bahkan kadang atas nama agama ini. Yaitu dukun yang nyamar jadi ustadz tersebut, naudzubillah, merusak agama Allah, dusta, kidib. Adapun nanti gangguan-gangguan daripada setan, jin dan sebagainya, nggak usah khawatir. Sihir itu memang ada, sihir itu ada. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana menghindarkan dari itu. Ayat kursi, kalau si iblis-iblis, setan-setan yang akan mengganggu kita, kalau kita baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semuanya akan hengkang, sudah selesai. Kalau kita yakin dengan apa yang dibawa Nabi. Nah, ada orang, saya baca Buya, tapi kok masih saya keganggu.
Kamu baca betul, tapi kamu masih percaya kepada komat kamitnya dukun, gimana? Khawatirmu kepada dukun itulah yang juga menjadi, itu bentuk percaya. Khawatir, katakan tidak, saya punya Allah, gitu loh. Khawatir, waduh jangan-jangan bener nih kena saya, yang belum apa khawatir, berarti percaya dong. Dukun itu apa sih? Dia tidak punya kekuatan. Yang memberi adalah, kalaupun ada dukun berbuat dengan sihirnya, itu karena dengan iblis dan setan, itu asal diizinkan oleh Allah seperti itu. Seperti orang membunuh, bukan karena dia bisa membunuh, tapi karena Allah mengizin dia semacam itu, memberi kekuatan, kemudian dia membunuh. Bukan karena dari dirinya, maka nggak perlu khawatir dunia perdukunan. Sudahlah, nggak usah takut. Sihir, kita percaya adanya sihir. Baginda Nabi kena sihir, tapi tidak berpengaruh kepada apapun. Pengikut Nabi juga bisa saja kena sihir, tapi bedanya kalau orang pikirannya terus ke sihir, semakin kuat itu nanti. Akan tapi ketahuilah, kita baca zikir, makanya ada wirdul latif yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca menjelang tidur, untuk itu semuanya. Dan insya Allah kalau orang yakin dengan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ya nggak akan ada apa-apa. Ya, selesai. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, hadis yang pertama, sa'ala Rasulullah, bertanya kepada baginda Nabi, unasun, orang-orang, anil kuhani, tentang perdukunan. Jadi pada zaman Nabi juga sudah ada, jangan dianggap zaman sekarang. Zaman Nabi sudah banyak ada dukun. Wa qala laisu bi syai', enggak usah khawatir, enggak ada apa-apanya. Jangan dipercaya, jangan terlalu takut. Kalau ahli iman malah nggak khawatir dengan ini. Makanya kita teringat salah satu guru mulia, kalau yang masuk rumahmu itu adalah manusia yang akan mencuri barang-barang di rumahmu, itu gampang, kau kuatkan pagarmu, kasih satpam, beres. Tapi jika yang masuk adalah syaitan untuk mencuri imanmu, lah ini 10 satpam nggak berguna, pagar tembok nggak berguna, tapi yang berguna apa? Zikirmu, wiridmu. Kalau sudah baca wirid aman sudah, nggak usah mikir lagi. Hengkang itu iblis, setan itu takut. Sudah bacanya wirid banyak kok masih takut, ini berarti ya wiridnya nggak berguna nanti. Kalau baca wirid yakin sudah ini dari Allah, nggak ada gangguan-gangguan setan semacam itu. Ya repotnya itu ada itu, sudah baca wirid tapi kekhawatirannya masalah. Biasanya makanya orang gampang khawatir tuh wiridnya nggak berguna lagi. Karena apa? Keyakinannya kurang. Baca zikir-zikir tuh yang diajarkan Nabi khususnya itu. Mau tidur baca falak bin nas, qul a'udzu falak sama qul bin nas. Tidur baca ayat kursi. Sudah selesai, yakin. Karena dia sering nonton sinetron, lebih percaya sama dukun, makanya bacaan-bacaan ayatnya nggak berguna. Karena apa? Nggak yakin dia. Bagaimana dia tidak meyakini wong ini dari Rasulullah, dari Allah? Laisu bi syai', nggak ada apa-apanya. Jangan kau percaya dan jangan kau khawatir, di sini mananya. Jangan percaya tentang perdukunan, jangan khawatir. Kalau ngancam, awas nanti saya kiriman. Pernah dengar kiriman begitu? Kalau kiriman dukun itu wasilahnya adalah setan sama jin. Makanya dengan doa beres. Yang repot saya kirim orang nanti, wah ini kita waspada zahir, hati-hati, jangan-jangan nusuk, mukul. Lebih susah kalau urusannya orang. Kalau setan sudah diajarkan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum, mereka para dukun itu yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqo. Cuman dukun itu pernah ngomong kadang bener omongannya. Ya kan? Ya ngira-ngira 100 kira-kira. Yang bener 1 saja, lihat setan membisikkan 1 tok padahal yang bener. Duga semuanya itu. Khayalannya 100, gini. Kejadiannya 1, yang lain yang tidak terjadi itu nggak diingat, yang diingat hanya kejadiannya. Seolah-olah bener ini dukun, hebat ini peramal, pantesan masuk TV misalnya. Ini percaya model begitu, ini gimana?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuha al-jinni. Kalau ada benar. Jadi di sini benar, sini ada kebetulan benar sama. Misalnya membaca tentang sebuah kejadian kok benar, bisa saja. Bisa saja, namanya mengira-ngira. Kalau kemungkinan yang terjadi itu adalah 10 kemungkinan, lalu dia baca satu-satu, ya benar lah. Misalnya ada kemungkinan 10 kalau dukun cerdas. Kemungkinan 10. 10 kejadian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia membuat 10 kelompok. Kelompok pertama nanti akan kejadian ini. Kelompok yang kedua dia kejadian ini. Kelompok yang 10 kejadian ini. Tak taunya apa? Betul, karena kemudian cuma 10 kemungkinan kejadian ini. Maka dipanggil yang melihat bahasanya akan terjadi ini yang betul tadi. Ini yang diekspos nanti. Yang lain bagaimana? Belum terjadi. Nanti akan terjadi. Satu dulu nih. Lah begini loh gaya dukun, hati-hati sudahlah. Serem deh. Nah, betul-betul kita memahami dalam hal ini itu supaya kita tidak terjerumus. Sebab banyak orang punya masalah keluarga, bukan minta petunjuk ulama agar memberi nasihat dan sebagainya. Datang kepada orang yang suka ngarang, keramal. Istrimu cerewet ya. Istrimu cerewet ya. Dipikir dukunnya kalau istrinya cewek dia sebel, tak tanya Pak. Iya Pak dukun, saya paling seneng cerewetnya istri saya. Ayo mau apa ya? Ya ada cerewet bukan maksudnya cerewet, ada ngomong, banyak ngomong, ya ada. Datang suamimu gini ya, aduh naudzubillah, ini kadang-kadang mengadu domba antara suami istri. Baik, aduh dunia perdukunan ini serem banget ini. Di zamannya orang bingung tuh sampai rumput pun jadikan pegangan, bukan kayu-kayu akar kuat untuk bisa bertahan akan tidak hanyut, tapi asal orang ini ada plang, ini orang pinter datang, orang pinter lagi gelarnya. Makanya tahun berapa ya pertama kali kami pulang belajar di sini ada orang bertanya, Buya gimana hukumnya datang kepada orang pinter? Ya langsung kita katakan, ya harus dong, kemana kalau tidak kepada orang pinter? Setelah turun dibilang, Buya orang pinter itu dukun. Astagfirullah, salah alam. Saya tidak ngerti istilah orang pinter. Siapa yang ngasih pinter, ngasih gelar orang pinter itu? Orang pinter kan bahasa Arabnya alim. Ini pernah ya kita ngomong, ya harus dong kalau tidak ke orang pinter, ke siapa lagi? Setelah turun dikasih tahu, ya orang pinter itu bukan orang alim tapi dukun. Waduh kacau ini istilah, berubah istilah. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada yang datang, Buya ini gimana hukumnya datang orang pinter? Lihat pertanyaan masih pada orang pinter nih. Orang pinter apa? Dia bohong kok pinter? Ya nggak ada pinter. Jadi ada disebutkan bahwa jin itu adalah duduk di maq'id tempat di langit ad-dunya sama id-dunya, langit terbawah. Dia itu mencuri dari malaikat. Dan setelah itu akan disampaikan kepada kawannya tadi. Kliennya itu yang ada dari bangsa manusia itu, yaitu pengikut dari bangsa manusia untuk diberitahu tentang itu semuanya, ditambahi dengan 100 dusta. Ini kata baginda, wa yaqirruha fi uduni waliyihi. Jadi yang dibawa oleh jin itu atau setan yang jahat tadi itu adalah memang ada benarnya. Satu, dia tahu mengintip berita di sana, lalu dibawa ke sini disampaikan kepada tim temannya tadi dari bangsa manusia, ditambahi dibumbui yang lainnya. Wa yakhlituna, kemudian dicampur ma'aha dengan satu yang benar tadi, mi'ata kitsbatin 100 dusta. Artinya apa? Ada benarnya satu yang dikira-kira tadi, tapi lihat biasanya dibarengi dengan dusta-dusta yang banyak. Jadi kebenarnya itu benar kebetulan saja itu. Bukan karena dia tahu yang gaib, tidak, nggak ada yang tahu, hanya Allah. Dan yang diberitahu oleh Allah yaitu siapa? Yaitu para anbiya dengan wahyunya, para aulia dengan ilhamatnya atau kasyafnya. Tandanya orang soleh dan tidak pernah bangga dengan itu semua. Wali-wali itu dengan kasyafnya itu sedih.
Sampai menutupi kasyafnya itu, karena itu termasuk keramat, seperti seorang wanita menutupi darah haidnya. Bukan diobral. Kalau diobral itu pasti dia dukun. Dan dia bohong. Kalau wali yang sesungguhnya, dia kasyaf itu sedih dia. Dia punya keramat itu takut. Wa fi riwayat al-Bukhari, riwayat dari Imam Bukhari, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sami'at Rasulullah, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal malaikata tanzilu fil anani. Malaikat turun fis sahab. Imam Suyuti mengatakan sahab, wallahu alam, sahab itu adalah mega atau satu awan putih. Tentunya ini adalah apakah awan ini yang dimaksud, sudah Nabi menyebutkan, karena termasuk sama itu adalah hal ghaib gitu. Kita ada, itu hanya warna biru kan sudah kita katakan kemarin, bukan itu wallahu alam. Langit pertama yang dilewati Rasulullah itu mana? Yang disebut sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfuz, Al-Qur'an ke sama'id dunya. Sampai dikatakan planet-planet itu adalah fis sama'id dunya. Jadi di sana masih ada sama lagi, wallah. Sama'id dunya jangan dianggap kayak penutup begini. Sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Yang jelas berita ini ada. Dan malaikat itu seperti ini yang dikatakan tempatnya malaikat. Inan tempatnya malaikat. Dan malaikat itu menyampaikan kepada malaikat yang lainnya tentang pesan-pesan yang dari Allah. Dari yang diketahui dari Lauhul Mahfuz. Sebab yang diketahui di Lauhul Mahfuz itu ada yang diizinkan beberapa malaikat. Dan itu adalah di antara malaikat. Dia ada jin-jin yang duduk di situ untuk mencuri. Dalam riwayat setelah baginda Nabi datang, dilempari mereka. Tapi di antara yang dilempari masih ada yang bisa mencuri. Sebagian mengatakan semacam itu. Dilempari dengan suhub. Dengan suhub itu apa? Kalau kayak meteor yang itu, lempar setan itu. Makna yang sesungguhnya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas ini berita dari Nabi SAW. Nah, faikdibuna ma'aha, dia membawa berita satu, dibarengi dengan dusta-dusta, mi'ata kadhibatin, dengan 100 dusta, min indi anfusihim, dari mereka. Jadi dibumbui sama iblis itu. Memang begitulah, dukun kan begitu, kebenaran satu dibumbui sama yang lainnya. Benernya satu dibumbui sama yang lainnya. Bahasanya bahasa cerdas. Ente kemarin lihat kan ente, iya betul, ente lihat, dan yang lain banyak kemarin, yang lain banyaknya itu tambahannya itu sudah gaya dustanya, gaya ilmu dukun tuh. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Fayakurruha fathil ya'i wa dhammil qafi warra'i yulqiha. Maksudnya setan itu membisikkan, memberikan kepada kliennya tadi, kepada manusia yang menjadi kawannya itu, sahibnya. Lalu diberitahu, dan ini nanti jadi ini dukun. Makanya dukun yang rokam wahid ini kan ini kelasnya, urusan sama iblis setan untuk cari informasi-informasi, naudzubillah. Tujuannya adalah untuk bohongi umat. Satu benar informasi ditambah kebohongan yang lainnya. Walanan fathla ini. Inilah fasar lafaz. Hadis selanjutnya adalah an Sufiyah, dari Sayyidah Sufiyah binti Abi Ubaidah an ba'di azwajin Nabi, diriwayatkan dari istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafa, barang siapa mendatangi arraf, dukun tadi, yang ngaku-ngaku tahu atau yang memberitahu dengan bermacam-macam media tadi, an fasa'alahu an syai'in, datang nyato, ini sudah masalah mendatangi orang kayak gitu. Hati-hati, biarpun pakai jubah loh ya. Justru yang paling bahaya ini. Kalau sudah dia menobatkan, dia labelnya label dukun, yang datang juga memang bukan orang-orang beriman, selesai itu. Tapi yang jadi masalah ini yang pakai baju-baju syar'i itu. Sehingga yang tertipu orang-orang yang beriman. Datang ke tempat tersebut lah ini. Fasa'alahu, kemudian kok bertanya an syai'in, kepada suatu, fasaddaqahu, kemudian mempercayainya, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, sholatnya tidak terima 40 hari. Mempercayai itu mempercayai bahwasanya dia tahu itu. Kalau sekedar datang, misalnya datang untuk nasihati, datang ngajak pergi, datang enggak ada masalah, datang untuk bertanya,
Dan tentu dia tidak akan bertanya kecuali atas dasar dia itu percaya kalau dia bisa memberitahu itu. Maka dalam riwayat lain, faqad kafara, telah kufur, mempercayainya. Sehingga ada dua riwayat, yang satu mengatakan bahasanya datang saja bertanya tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian riwayat kedua adalah mempercayainya maka keluar dari iman. Tidak diterima 40 hari sholatnya itu bukan berarti sholatnya nggak dianggap sah, tetap dianggap sah, cuman nggak ada pahalanya dan tidak wajib diqadha. Jangan sampai sudah terlanjur pergi tempatnya dukun, kemudian wah mending tidak usah sholat deh 40 hari dulu, kenapa? Sholat saya nggak diterima sekarang. Oh bukan, maksudnya sholat yang tidak diterima itu tidak diberi pahala oleh Allah dan dia dosa mendatangi tempat tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Kemudian hadis selanjutnya an Qabisata Ibn al-Mukharik radhiyallahu taala qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayafatu atau al-ayafatu wa tiyaratu wa tarku minal jibti. Apa itu ayafah? Apa tiyarah? Apa at-tarku? Itu minal jibti. Jibtu adalah dunia perdukunan, termasuk perdukunan. Jibit itu ada bahasa lain, ilmu perdukunan. Jadi makanya kami sampaikan dukun tadi maknanya luas, bukan hanya sekedar gelar dukun, macam-macam ini. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Apa itu? Qala at-turku maknanya. At-turku az-zajru. Ilmu perdukunan, biarpun bukan dukun tapi ngamalkan ilmu perdukunan itu ada. At-turku az-zajru. Menghalau. Zajru thair, menghalau burung. Pak, yuk pergi yuk sama keluarga. Cari burung, ada burung. Digusah. Hus. Terbang ke kanan, pergi lancar perjalanan. Hus. Terbang ke kiri, batal, nggak jadi berangkat. Padahal mau dikasih duit sama orang, bodoh banget dia. Nah ini adalah tork. Maksudnya apa? Bukan minta petunjuk kepada Allah, tapi petunjuk kepada hayalannya tadi. Kan burung ke sana, burung nggak punya kemauan dan maknanya lebih luas lagi, ada mempercayai tentang istilah dukun, tanda-tanda burung. Maksudnya ada burung gagak, kuak, ada yang mati. Ini ada loh di kampung, oh burung gagak ada yang mati. Kemarin ada orang mati nggak ada gagak. Besok ada gagak mau nggak ada orang mati. Ada. Cuman begitu menghubungkan begini nggak dibenarkan. Tiarah. Dan burung ini bukan harus burung. Ini hanya dulu ada semacam itu, bisa saja selain burung. Lewat ada ular nyebrang, batal. Kenapa? Kalau kita pergi ada ular nyebrang tuh mending jangan dilanjutkan. Itu tanda. Itu berarti jalan kita nggak bener. Kita sengsara. Balik. Astagfirullah. Ular memang selama ini nggak pernah ada proyek jalan ular, makanya dia jalannya ya jalan manusia. Dipercaya, aneh banget nih orang. Ini wa huwa ayatayammana aw yatasya'ama bi tayaranihi. Jadi seperti menganggap sial dan menganggap beruntung karena terbangnya burung. Jika terbang ke kanan dianggap beruntung, terbang ke kiri sengsara. Wa in tara ila jihatil yamini, kalau dia terbang ke arah kanan tayamman, menganggap beruntung. Wa in tara ila jihatil yasari, kalau terbang belok kiri tasya'am, celaka. Maka enggak pergi dia, insyaallah. Waliyafatu khat. Khat itu membuat garis-garis, acak begitu lalu dibaca. Kan ada begitu. Tidak harus garis, asir. Terus garis-garis baca. Oh, kamu sengsara, duitnya banyak, kamu ini ya. Ada gitu-gitu, hati-hati. Pernah lihat? Nggak usah ngelihat, nggak perlu kita ngelihat. Ada atau tidaknya, wallahu alam. Di negeri kita ada, kalau di negeri kita tuh banyak, semuanya ada biasanya. Kita itu punya segalanya.
Hati-hati. Maka dari itu, karena di negeri itu banyak macam-macam, kalau tidak pernah kita pernah melihat sepintas ada orang membaca dengan pasir diacak begitu lalu dibaca. Ada video orang ngirim seperti ini gimana? Wallah alam kebenarannya. Kalau memang ada, ya itulah modelnya. Pasir itu tidak harus garis, tidak harus khot. Pokoknya cara-cara itu menghayal tentang apa yang akan terjadi. Seolah-olah dia tahu yang gaib. Kalau Al-Jahari, Imam Jahari berkata, Fisihah dalam al-jibtu kalimat taqaw ala sonami, satu kalimat yang biasa digunakan untuk jib, untuk berhala, kahin, dukun, sahir, penyihir, wa nahwi dzalika. Jibit adalah maknanya adalah berhala, dukun dan penyihir. Wa Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Selesaikan aja karena sudah keterangannya sudah jelas, tinggal baca hadisnya. Wa an Muawiyah qala Rasulullah bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi." Barang siapa yang mengambil ilmu nujum, ilmu ramal, ngambil ilmu ngeramal, iktabasa, dia telah mengambil subatan, satu cabang minasyihri, ilmu sihir. Zada ma zada. Nah, tentunya la lazim sihir ada tambahan-tambahan, zada ma zada. Zada ada tambahannya, ma zada hunak. Maksudnya yang ya jelek-jelek yang ada di sihir ya ada di sini sama. Maksudnya apa? Ngambil ilmu sihir, ya sudah mendapatkan semua kejelekannya ada di situ. Zada ma zada, ini istilahnya. Dengan segala kejelekannya. Mengambil ilmu sihir dan segala kejelekannya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa an Muawiyah bin Al-Hakam, dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Muawiyah, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyatin, aku itu baru dengan Islam, yang saya itu baru lingkungan saya jahiliyah, baru hijrah. Wa ja'allahu ta'ala bil Islam, dan Allah mendatangkan Islam. Wa inna rijalan ya'tunal kuhan, tapi dalam lingkungan saya itu ya Rasulullah masih ada orang-orang yang sering mendatangi dukun. Kalau Nabi menjawab, fala ta'tihim, jangan datangi mereka. Selesai, kata Nabi, la ta'tihim. Benar gak benar omongan mereka, jangan datangi, karena biasa dia dengan dustanya, jangan datangi. Fala ta'tihim. Qultu, kemudian kami bertanya lagi, wa minna rijalun yatatayyarun, kami juga ada kalangan kami itu orang-orang yang tatayyur, jadi ngadu nasibnya itu dengan burung. Qala dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim. Yajidunahu fi sudurihim. Ya ada syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu adalah sesuatu yang ada di hatinya. Maksudnya cara itu ada di hatinya. Maksudnya di saat ada burung itu ada lintasan lintasan yang dibisikkan oleh syaitan, fala yasudduhum, jadi fala yasuddu, kemudian itu jadi dimaknai begini, keyakinan tentang bahwasanya burung mengadu nasib dengan burung. Nah, ini bermacam-macam memang, bukan sekedar burung, makanya burung sebagai contoh saja. Ya kayak tadi mau pergi kayak ngitung kancing ya sama suaminya, sama suaminya, 1, 2, 3, pergi enggak, karena dia enggak terima dibalik, enggak pergi, jadi ya mainan itu. Cuman ada keyakinan di sini. Lah ini ada di dalam hatinya. Cuman dia tidak melawan hal-hal yang demikian ini. Enggak boleh dituruti. Kadang-kadang ada lintasan, wah, jangan-jangan ini ada. Namanya tasya'um. Maka dalam banyak hal kita hendaknya husnudzon kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Wa minna rijalun yakhuttun, ada lagi rijal yakhuttun. Qala kana nabiyyu minal anbiya yakhut. Ada nabi yakhut, nabi pernah membuat garis, bagi nabi membuat garis tentang menjelaskan hari akhir. Begini garis-garis kiamat, kini nabi membuat garis-garis begitu. Sehingga orang mengatakan, jadi ada orang niru ini bagaimana? Faman wafaqa khattahu fadak. Kalau memang orang itu seperti nabi ini, ya benar. Nabi kan garis itu dengan wahyu. Ini dukun ngarang, makanya nggak mungkin ini. Nabi Idris yakhut.
Jelaskan ini begini kejadian begini. Loh, ini kan wahyu. Makanya kalau ada orang bisa kayak gini ya boleh-boleh saja. Siapa yang bisa kayak Nabi? Tidak ada. Maksudnya itu adalah bohong, nggak boleh didekati. Kemudian hadis selanjutnya masih ada satu hadis lagi. Wan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi, Nabi melarang untuk menghargai anjing, jual beli anjing. Wa maghril baghi, memahari, naudzubillah, pelacuran, perzinaan. Wa khulwanil kahin, bayar kepada dukun. Yang dibahas ini bukan dukunnya. Kalau dukunnya memang cari duit. Maksudnya kalau kita sudah menghindari untuk tidak memberi, berarti jangan datang. Jadi kita memberi uang ke mereka pun dilarang karena tadi kita mengambil informasi dari dia. Nggak perlu, jangan diberi. Jangan memberikan uang kepada wanita. Ini bukan berarti yang nggak boleh hanya perzinaan dengan bayaran. Tidak, sukarela juga haram. Babnya sendiri, bab beda, zina. Maksud ini Nabi menyebutkan, Imam An-Nawawi ingin menghadirkan masalah khulwanil kahin ini. Bayaran untuk dukun ini nggak boleh. Jadi kita bayarnya sudah maksiat, sudah keluar duit maksiat. Bukan sedekah fakir miskin, tidak, dosa. Allah, dosa. Memberikan kepada dukun yang seperti itu. Karena dibalik kita memberi itu ada percaya. Kalau nggak percaya nggak akan mau memberi, ngapain? Dan nggak mau datang kok. Alhamdulillah kita akan terlepas dari perdukunan, insyaallah selesai. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan iman, ya. Dan kami himbau dan kami mohon maaf kepada para dukun-dukun yang mendengar suara ini, atau yang dukun nyamar jadi ustadz sekalipun. Ayo tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pura-pura tahu yang tidak tahu. Jangan hayal jadi wali-wali keramat itu. Tapi hayal kita adalah menjadi kita dukun halus. Sudahlah, biasa saja. Sebab nanti membawa dusta. Ngaku ngimpi ketemu Rasulullah, ngaku ketemu 25 Nabi, ngaku kita ada masalah, saya ketemu Gunung Jati semalam. Bohong, ini adalah dunia ini, sudah masuk wilayahnya. Kita nggak perlu begitu. Hati-hati. Makanya kalau ada ustadz biasa bohong itu membawa bohong macam-macam. Karena bahannya adalah bohong. Makanya dalam dunia menyampaikan ilmu kan harus kita dari sandaran kitab yang dibaca, bukan ilmu ngarang. Kalau ngarang ilmunya dukun nanti. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga ustadz-ustadz kita. Kalau ada dukun yang mendengar, semoga diberi kesadaran. Yang pernah datang ke dukun segera tobat. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bissawab.